Terima kasih kepada tim Exploration dan ICT dari Pertamina EP atas sharing session yang sangat menarik mengenai bagaimana aplikasi Epic atau Exploration Play Catalog digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Pertamina EP. Semoga penggunaan WebGIS seperti yang diaplikasikan oleh tim Pertamina EP dapat menjadi contoh bagi komunitas oil and gas di Indonesia. Saya, Pacira Iza Paramita, sebagai Solution Engineer untuk Industri Oil and Gas dari Esri Indonesia. Dan kita masih di Esri Indonesia Oil and Gas Community Virtual Event 2020. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai data 3 dimensi dalam GIS, serta bagaimana kita dapat memperoleh informasi dan mengeksplorasi data 3 dimensi ini dengan visualisasi dan analisis secara interaktif menggunakan ArcGIS. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana data GIS 3 dimensi dapat divisualisasikan, dianalisis, dan diintegrasikan dengan ArcGIS sehingga dapat memberikan perspektif berbeda untuk pengambilan keputusan. Secara umum, industri oil and gas dalam life cycle-nya berhubungan dengan jenis-jenis data berikut. Berbagai jenis data mulai dari data tabular, kemudian data raster, vektor, 3 dimensi, big data, dan data real time. Pada sesi ini, saya akan lebih banyak berbicara tentang data 3 dimensi. Kita ketahui bersama bahwa data di industri oil and gas itu beragam. Ada data tentang lingkungan, lalu data produksi yang berasal dari sensor misalnya, lalu data surface dan subsurface seperti data seismik, lalu ada juga data fasilitas dan aset, misalnya pump station, pipeline, data lokasi well, data tentang fleet, dan lain sebagainya. Dimensi dari data juga beragam. Ada yang bentuknya 2 dimensi dan 3 dimensi. Industri oil and gas adalah salah satu dari banyak industri yang berurusan dengan data 3 dimensi spasial yang cukup kompleks. Penggunaan perangkat lunak untuk pemodelan, analisis, dan visualisasi 3 dimensi sangat beragam juga. Untuk geoscientist, tampilan 3 dimensi merupakan hal yang penting untuk meningkatkan pemahaman, memperbaiki komunikasi, dan mensimulasikan struktur dan proses geologi dan petrofisika yang kompleks. Bagi planner dan engineer, visualisasi 3 dimensi merupakan cara penting untuk melakukan assessment impact dari proyek, menguji berbagai opsi implementasi, dan memastikan persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja dapat terpenuhi. Baik di darat, di bawah laut, maupun di bawah permukaan tanah, kemampuan untuk memvisualisasikan, menganalisis, dan berinteraksi dengan objek dalam 3 dimensi sangat penting. Meskipun aplikasi untuk data 3 dimensi kadang tidak dilihat sebagai aplikasi GIS oleh para penggunanya, namun tidak ada keraguan bahwa mayoritas berurusan dengan data geospasial dan representasi spasial dari objek di permukaan bumi yang sebenarnya. Terlepas dari perkembangan visualisasi 3 dimensi dan perangkat lunak yang tersedia, satu permasalahan yang masih dihadapi adalah dalam hal integrasi. Terpisahnya orang dan sistem menjadi barrier untuk pekerjaan lintas organisasi dan interaksi antar tim. Dalam suatu organisasi, ada proses yang berbeda untuk analisis, baik antar aset, antar tim, bahkan antar perseorangan. Data dan analisis juga masih bersifat silo atau terpisah-pisah. Sebagai contoh, dalam kegiatan eksplorasi. Dalam kegiatan eksplorasi tentu tidak hanya terdiri atas satu tim, namun ada beberapa tim dengan job desk yang berbeda-beda dan tentunya juga mempunyai interpretasi yang berbeda-beda terkait data dan analisis. Keputusan seringkali ditentukan dari berbagai data yang berasal dari sumber yang berbeda-beda dengan jumlah yang tidak sedikit. Dan dengan bias individual atau historis serta strategi eksplorasi yang digunakan, ketika itu berbeda-beda tentunya akan menyulitkan. Kalau data-data dari beberapa tempat dan interpretasi dari beberapa pihak ini bisa saling terintegrasi dan ditampilkan secara interaktif,
Tentunya pihak manajemen sebagai pengambil keputusan akan lebih terbantu. Sebagai contoh, ketika data dan informasi mengenai subsurface dapat disampaikan pada manajemen dalam bentuk 3 dimensi secara interaktif, hal ini dapat memberikan kejelasan atas suatu konsep geologi yang ada di suatu area, sehingga bisa dilakukan pengambilan keputusan yang lebih baik dan efektif, misal untuk perencanaan lokasi pemboran. Ada interkoneksi antar tim dengan melihat data 3 dimensi subsurface yang ditampilkan. Sehingga, dalam hal ini diperlukan suatu sistem yang terpusat dan terintegrasi, serta ramah pengguna agar semua pihak dalam organisasi dapat memanfaatkan data dan informasi yang sama. Memanfaatkan GIS dapat menjadi solusi. ArcGIS dalam hal ini berperan sebagai platform GIS untuk integrasi dan visualisasi data-data, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi dalam satu wadah, dan membantu agar konsep interkoneksi dan berbagi pakai data itu dapat terwujud. Sharing session yang disampaikan oleh Pertamina EP mengenai aplikasi EP tadi adalah salah satu contoh pemanfaatan GIS untuk integrasi data dan visualisasi. Data 3 dimensi pada ArcGIS saat ini telah didukung untuk versi web, mobile, desktop, dan juga cloud. ArcGIS punya berbagai opsi dan kapabilitas untuk data 3 dimensi. Dengan ArcGIS, pengguna bisa memanfaatkan data-data dengan akurasi tinggi, misalnya point cloud, LIDAR, data hasil survei seismik, dan lain sebagainya. Selain itu, bisa juga mengkombinasikan data 2 dimensi dan 3 dimensi untuk visualisasi dan analisis. Ada juga kapabilitas untuk membuat visualisasi yang menarik, agar informasi lebih interaktif dan komunikasi menjadi lebih efektif. Intinya, ArcGIS berperan sebagai centralized platform yang mendukung workflow end-to-end untuk konten 3 dimensi. Saya akan menunjukkan salah satu kapabilitas yang dimiliki ArcGIS untuk data 3 dimensi, yaitu interactive slicing. Demo ini merupakan gambaran mengenai bagaimana data 3 dimensi dapat divisualisasikan dan dianalisis secara interaktif di dalam ArcGIS Pro. Salah satu keunggulan ArcGIS Pro adalah dalam hal visualisasi data 3 dimensi. Kalau kita biasanya menggunakan ArcMap, proses visualisasi 3 dimensi harus menggunakan aplikasi lain, yaitu ArcScene. Dengan ArcGIS Pro, kita bisa menampilkan data 2 dimensi dan 3 dimensi dalam satu aplikasi. Berikut ini adalah tampilan surface atau permukaan dari suatu area. Kalau kita eksplorasi lebih lanjut, kita bisa visualisasikan kondisi di bawah permukaan. Misalnya dalam hal ini, ada visualisasi 3 dimensi untuk formasi di suatu wilayah. Dengan ArcGIS, kita bisa analisis secara interaktif, misalnya dengan interactive slicing. Kita dapat membuat bidang untuk slicing, lalu kita bisa gunakan bidang ini untuk melakukan eksplorasi pada data 3 dimensi ini. Jadi kita bisa melihat seperti apa kondisi formasi di bawah tanah. Kita analogikan kalau misalnya kita mempunyai data wellbore. Kita bisa visualisasikan data wellbore dalam bentuk 3 dimensi, lalu kita bisa lihat dan analisis seperti apa kondisi formasi di sekitar well. Seperti itu. Atau misalnya ada fasilitas-fasilitas bawah tanah dan kita ingin melihat seperti apa kondisi geologinya atau seperti apa kondisi formasi yang ada di bawah tanah. Kita bisa lakukan visualisasi dan analisis secara interaktif di dalam ArcGIS Pro. Selain itu, kita juga dapat melihat cross-section atau penampang melintang. Misalnya dalam hal ini kita ingin melihat cross-section atau penampang melintang dari suatu patahan seperti itu. Jadi kita ingin melihat seperti apa
kondisi formasi yang dilewati oleh suatu patahan. Jadi garis hijau ini adalah contoh misalnya suatu patahan, lalu kita bisa visualisasikan seperti apa penampang melintangnya menggunakan Venn diagram. Kita bisa lihat kalau saya matikan layer formasi tadi, kita bisa lihat ini adalah penampang melintang dari garis yang kita buat tadi, garis yang ada di atasnya. Atau misalnya kita ingin mengetahui seperti apa kondisi geologi yang dilewati oleh jalur pipa tertentu di bawah tanah. Hal itu juga memungkinkan kita lakukan menggunakan ArcGIS dengan kapabilitas Venn diagram. Selanjutnya adalah voxel layer. Voxel berasal dari volume dan elemen. Voxel ini merupakan jenis data yang mendeskripsikan volume ruang secara diskrit. Bentuknya seperti prisma-prisma beraturan dan memiliki informasi atribut. Voxel juga bisa memiliki nilai tunggal atau unik maupun nilai yang kontinu dan bisa memanjang ke satu arah tertentu. Jenis data voxel ini memungkinkan parameter time atau waktu sebagai atribut. Voxel layer pada ArcGIS Pro 2.6 memungkinkan penggunanya untuk memvisualisasikan dan mengeksplor kejadian multidimensional dengan cara yang baru. Voxel layer ini menampilkan data GIS dalam bentuk volumetrik. Kita dapat menampilkan jutaan voxel dan mengeksplor datanya dengan jenis data GIS yang lain. Kita juga dapat melakukan slicing untuk melihat penampang melintangnya. Voxel didukung dengan simbologi yang diskrit dan kontinu, sehingga voxel ini dapat menampilkan data secara interaktif. Dengan voxel kita juga dapat menganalisa pola-pola tersembunyi yang mungkin tidak ditemui sebelumnya. Dan kita juga bisa mendapatkan pemahaman lebih baik mengenai kondisi yang tidak dapat kita sentuh atau kita rasakan secara fisik. Dengan voxel, visualisasi dan analisa bisa jadi lebih komprehensif dan interaktif. Saya akan menunjukkan seperti apa voxel layer dan bagaimana voxel bisa dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini kita melihat daerah Netherlands. Di sini kita melihat tampilan surface-nya. Kalau kita explore lebih jauh lagi, kita lihat di bawah permukaan, kita bisa melihat model jenis tanah seperti ini yang datanya berasal dari TNO, Geological Survey of the Netherlands. Salah satu kelebihan voxel layers adalah layer ini bisa menunjukkan jumlah data yang sangat besar dalam satu waktu. Saat ini kita melihat 500 juta voxel cubes. Dan ketika kita zoom in, layernya akan tetap interaktif dengan mengutilisasi GPU. Kalau kita perbesar lagi, tampilannya kurang lebih hampir sama seperti mainan Lego. Dengan voxel, kita bisa mengetahui atribut tertentu. Misalnya, dalam hal ini jenis tanah, warna coklat ini mewakili jenis tanah gambut, misalnya. Kita bisa membuat section dari lokasi tertentu. Misalnya dalam hal ini kita membuat section antara kota-kota besar, yaitu Amsterdam, Rotterdam, dan Utrecht. Jadi kita bisa membuat section seperti ini. Dalam hal ini saya buat section antara Rotterdam dan Utrecht. Dengan section ini kita bisa mengeksplor distribusi gambut di bawah tanah itu seperti apa. Analogikan kalau misalnya kita mempunyai data survei seismik, nah data itu kita bisa visualisasikan dalam bentuk voxel layer, dan kita bisa analisis seperti apa kondisi di bawah permukaan. Fasilitas voxel ini dapat membantu dalam hal pengambilan keputusan. Misalnya dalam perencanaan pemboran, itu harus lewat struktur geologi tertentu,
atau misalnya pengeboran itu harus dilakukan sejajar atau paralel dengan bidang patahan tertentu. Jadi kita bisa explore dulu seperti apa kondisinya berdasarkan data yang kita miliki, sehingga lokasi pengeboran dapat diputuskan berdasarkan data secara lebih akurat dan efektif. Kalau tadi kita melihat data dalam bentuk 3 dimensi atau XYZ, kita juga bisa memvisualisasikan data secara 4 dimensi dengan tambahan parameter yaitu waktu. Dengan animasi, kita jadi bisa melihat perubahan data dari waktu ke waktu seperti apa. Hal inilah yang menjadi keunggulan dari voxel layer. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi inspirasi untuk rekan-rekan komunitas oil and gas. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.